التعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على كتاب الله وسنة رسوله والاهتداء بهديه وبسلف الصالح لأرواح والدنا ووالدكم وأمتنا وأمتكم وأمة أحد الخاصة مع من عمر هذا المصلى وعبد الله فيه ثم إلى روح والدنا ووالدكم وأمتنا وأمتكم وأمة أحد الخاصة ورحمة الكتاب بحمد محمد بن أحمد الغزالي ومن شيخ وصولهم وقرائهم الله عليه درجات منا ويتمضى بهم وحسناتهم ونفعنا بهم وأن الله سبحانه وتعالى يكتبنا في ديوان سيد ومن هو الأسلاف ومن هو الرجال الصالح في مثل هذا نوينا مقصود صلى إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين المرسلين من يومنا هذا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين. فصل في رضا الله وسخطه. Fasal nerangkan tentang ridha Allah wa sukhtihi dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ja'alallahu bi masyiatihi wa qad dan benar-benar ja'ala sudah menjadikan siapa Allahu Allah bi masyiatihi dengan kehendaknya Allah ridhahu bahwasanya ridhonya Allah itu fi ta'atihi di dalam taat kepada Allah wa sukhtahu itu wasakhata wasukhtahu fi ma'siyatih di dalam wasukhtahu dan murkanya Allah fi ma'siyatih di dalam maksiat kepada Allah. Wa wa'ada dan Allah telah menjanjikan man ata'ahu orang yang taat kepada Allah dukhula jannatihi masuk ke dalam surganya Allah bi rahmatih dengan rahmatnya. Wa au'ada dan telah menjanjikan mengancam man asahu orang yang bermaksiat kepada Allah dukhula narihi masuk ke dalam nerakanya Allah bi adlihi wa hikmatih dengan keadilan Allah wa hikmatihi dan hikmahnya Allah kebijaksanaannya Allah. Faqala ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tilka hududullahi itulah batas-batasan Allah itulah larangan-larangan Allah perintah-perintah Allah. Wa man yuti'illaha dan siapa orang yang taat kepada Allah wa rasulahu dan rasulnya yudkhilhu maka akan dimasukkan dia jannatin ke dalam surga tajri yang lewat mengalir min tahtiha dari bawahnya itu surga al-anharu sungai-sungai khalidina fiha yang kekal ada di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim dan itulah keberuntungan yang agung. Wa man ya'sillaha siapa orang yang bermaksiat kepada Allah wa rasulahu dan rasulnya wa yata'adda dan melampaui hududahu batas-batasnya Allah yudkhilhu naran maka akan dimasukkan ke dalam neraka khalidan fiha yang kekal selama-lamanya di dalamnya walahu adzabun muhin dan bagi orang tersebut azab siksa yang muhin yang hina. Waqad amara subhanahu dan benar-benar telah memerintahkan subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala
kepada ibadahu hamba-hambanya alladzina yang mana mereka amanu beriman bil musara'ati untuk bersegera ila maghfiratih untuk meraih maghfirahnya Allah wa jannatihi dan surganya Allah wa an yaqu dan supaya mereka mencegah diri mereka anfusahum jiwa-jiwa mereka wa ahlihim dan keluarga mereka naron dari api neraka bimtithali amrih dengan mengerjakan perintah Allah wajtinabi ma'siyatih dan menjauhi maksiat Allah. Wa qala ta'ala maka berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala wasari'u ila maghfiratin dan bersegeralah kamu ila maghfiratin kepada maghfirah min rabbikum dari Tuhanmu wa jannatin dan surga arduha yang luasnya as-samawati wal ard seperti luasnya langit dan bumi uiddat lil muttaqin yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, ku jagalah anfusakum dirimu wa ahlikum dan keluargamu naron dari api neraka waquduha yang bahan bakarnya itu annasu manusia wal hijarah dan kerikil-kerikil alaiha malaikatun di atas itu neraka ada malaikat ghiladun yang keras syidadun yang kasar la ya'sunallaha yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah ma'amarahum terhadap apa-apa yang diperintahkan kepada mereka wa yaf'aluna ma yu'marun dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini menerangkan fasal tentang ridhallah wa sukhtullah, ridhonya Allah dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini waqad ja'alallahu bimasyiatih. Allah sudah menetapkan dengan kehendaknya Allah. Jadi wis ditentukno sama kehendaknya Allah. Saat ini ya sebenarnya tidak ada kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membalas hambanya. Jadi Allah itu punya sifat namanya sifat jaiz. Sifat jaiz itu sifat yang terserah Allah. Jadi Allah itu gak bisa diteken. Lek sampean misalnya kerja, aku kalau saya bekerja sekian jam bayarannya saya harus mendapatkan uang misalnya 1.000. Aku lek kerja 10 jam oleh bayaran 1.000 pasti. Jeragane harus ngasih uang 100.000. Kenapa? Itu sudah ketetapan. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa ditekan seperti itu. Aku wis ibadah ya Allah. Saya sudah banyak beribadah, sudah wis gak tahu langgar, maka saya berhak untuk mendapatkan surganya Allah. Belum tentu. Allah juga berhak memasukkan orang yang ahli taat ke dalam neraka. Itu hanya Allah. Tapi dikatakan ja'alallahu bimasyiatih. Allah itu sudah menjadikan dengan kehendaknya Allah yang taat sama Allah maka dapat ridhonya Allah. Orang yang maksiat kepada Allah maka akan mendapatkan murkanya Allah. Itu ketetapannya Allah. Sing taat oleh ridho, sing maksiat itu oleh murkanya Allah. Itu ketetapannya Allah sudah. Terus kemudian dikasih janji lagi sama Allah. Apa itu? Yang dapat ridhonya Allah, artinya dia taat sama Allah, maka dia mendapatkan balasan masuk ke dalam surganya Allah. Dan diancam orang yang maksiat, maka akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Ya, jadi ada surga, ada neraka. Ada ridhonya Allah, ada murkanya Allah. Ini beda ini. Ada ridho, ada surga. Ada neraka, ada murka Allah Subhanahu wa taala.
mana yang lebih agung, mana yang lebih hebat? Apakah surga atau ridhonya Allah? Ridhonya Allah. Nah, kalau ditanya lebih nikmat mana, mendapatkan surga apa mendapatkan ridhonya Allah? Mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sampai diceritakan nanti itu di hari kiamat, sakmarine wis melewati mahsyar sudah selesai, kemudian timbangan amal sudah selesai, minum dari telaga haudnya Nabi juga sudah selesai, orang yang beriman masuk ke dalam surga. Di surga itu kan dikatakan di sini yudkhilhu jannatin tajri min tahti al-anhar. Di surga itu sebagai gambaran kasaran nih, itu diibaratkan ada sungai yang mengalir di bawahnya. Jadi ada sungai yang mengalir. Sungai ini itu kayak sungai Gembong. Itu kayak kali Gembong, kali Jagalan gitu tuh. Nah, sungainya itu ada 4 macam. Fiha anharum mimma'in ghairi asin. Ada surga dari air, tapi airnya jernih, airnya bagus, gak ono budek bening dan seterusnya. Ada lagi sungai yang min asalin musaffa, dari madu yang bersih. Lek madu nih dunya itu teko bokonge tawon kan gitu. Dari tawon kemudian mengeluarkan madu. Tapi kalau madu di surga itu sumbernya keluarnya dari sumber. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ada sungai dari susu yang tidak pernah rusak. Lek susu nek dunya sampean telat gak dilebokno kulkas pecah rusak. Tapi kalau susu yang dari surga itu tidak pernah rusak, tidak mungkin pecah. Kemudian ada lagi sungai dari khomer. Loh, ono khomer di surga. Enak iso mabuk iki, lho beda. Di surga ya ono khomer. Cuman membuat mabuk, nggarai mabuk, cuman mabuknya beda. Lek sampai di dunia ngombe khomer. Insyaallah gak tau ngombe khomer ya. Jarene sing ngombe khomer iku lek ngombe khomer iku ngelu, tapi ngelu enak jarene. Ya. Tapi kalau khomer yang ada di surga itu ketika minum khomer maka dia akan terbang. Ngawang, ya, fly. Cuma di dunia kan fly ini mek pikiran itu. Kalau di surga terbang saawake. Itu keliling surga. Kelihatan ya keliling delok surga. Orang yang pernah minum khamr di dunia haram minum khamr di surga. Itu kenikmatan sak macamnya wis di surga. Wis orang-orang sudah menikmati mana sing lanang-lanang ngono bidadari ya. Oh, Masya Allah. Setelah itu Allah kemudian memanggil hamba-hamba. Wahai hambaku, gimana kamu masuk dalam surga? Enak. Oh, alhamdulillah ya Allah, kita enak sudah. Nah, kamu nikmati sudah di surga. Mau kamu tak kasih yang lebih nikmat daripada ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, mau kamu tak kasih yang lebih nikmat daripada bidadari, lebih nikmat daripada susu, lebih nikmat daripada emas, lebih nikmat daripada makanan. Mau kamu tak kasih? Ya Allah, apa sudah ini yang lebih nikmat daripada ini? Iki wis nikmat besar ini ya Allah. Apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, uhillat lakum ridhai fala naskhatu ba'daha abada. Aku halalkan bagi kamu ridhoku. Tak kasih kamu ridho, aku ridho sama kamu, maka fala naskhat, aku tidak akan mungkin akan murka kepada engkau selama-lamanya. Saklawase gak mungkin Allah Subhanahu wa taala marah kepada kita. Artinya apa? Ridhonya Allah itu pemberian terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai ada al-waliyah namanya Rabi'atul Adawiyah. Itu punya syair walaitaka tahlu wal anamu mariratun. Ya. Wis ndak ada masalah, aku ndak urusan.
Walaupun satu dunia ini semuanya musuh sama aku tidak apa-apa. Walaupun aku hidup di dunia ini dalam keadaan pahit, walaupun aku hidup di dunia dalam keadaan susah, nggak ada masalah. Yang penting hubunganku dengan Allah itu manis. Walaupun sak dunia ini musuh sampai aku, tapi kalau Allah ridho sama aku, tidak apa-apa. Bahkan sebagian di antara aulia mengatakan apa? Ojo maneng kayak ngono, sak umpomo nih, misalnya sak umpomo. Saya ini dimasukkan ke dalam neraka, tapi di neraka ada ridhonya Allah, saya siap. Masih di neraka, tapi kalau di dalam neraka Allah ridho kepada saya siap masuk neraka. Yang penting Allah ridho sama saya. Nah, kenapa? Kalau sudah Allah ridho, mestinya ridho. Ya, ridho itu wis rela, seneng, tidak mungkin marah sudah. Tidak mungkin akan dalam keadaan susah. Ya, apa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, diobong tak mempan, dibakar ya, dengan api, tapi secuil pun rambutnya Nabi Ibrahim tidak ada yang terbakar. Kenapa? Karena mendapatkan ridho daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya juga seperti itu. Ketika orang itu mendapatkan murkanya Allah, wis suhtullah, wis oleh murkanya Allah, Allah gak seneng kan wong ini. Walaupun dalam keadaan nikmat senikmat apapun, hakikatnya dia tidak mendapatkan nikmat. Jadi semuanya itu adalah pemberian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah sudah tentukan, lek taat oleh ridho, lek ridho oleh surga. Lek maksiat dapat murka, kalau murka tempatnya di neraka. Itu aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi itu kembali tadi, itu haknya Allah. Katanya dilebokno surga, dilebokno neraka sakarepe Allah. Sampai pernah ada cerita ya, ada seseorang itu ya'rifu syaqi minas sa'id, bisa tahu apakah orang ini syaqi itu celaka atau sa'id beruntung. Nah, ini kan sampai ada jenenge sa'id iku apik berarti. Ojo dijenengi syaqi, syaqi artinya celaka. Lek sa'id itu beruntung, artinya mati dalam keadaan iman, masuk ke dalam surga. Kalau celaka, mati dalam keadaan tidak bawa iman, masuk ke dalam neraka. Ya, kalau sa'id mati dalam keadaan iman, masuk dalam surga. Ya. Dikatakan ada orang itu bisa tahu, oh iki wong bakale mlebu surga. Oh ini orang bakalnya masuk ke dalam neraka. Karena kita itu mulai dilahirkan, sebelum dilahirkan nggak perlu. Itu wis ditentukno, oh iki mlebu surga. Oh blok ini lor iki neraka misalnya. Oh iki bab kidul iki neraka. Ya, iki sebelah ini neraka. Sudah semuanya dibagi sama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal nanti kita hidup di dunia menjalankan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis iku ini takdir, ojo jero-jero wis. Ada orang itu dikasih kemuliaan sama Allah, wali, ya, keramat. Keramat itu ndak main-main. Iso roh wong iki min ahli surga, iki min ahli neraka, iki min ahli syaqi, ini Said kelihatan. Seperti Al-Imam Alawi Ibnul Faqih Muqaddam, itu bisa melihat orang, oh ini bakalin neraka, bakalin surga. Ada seorang santri, ya, santri belajar kepada gurunya, belajar tahunan, belajar. Gurunya orang soleh, masya Allah, istiqomah, sholatnya istiqomah, posone istiqomah, semuanya istiqomah sudah. Wis koyok gurune iki wali, gurune iki wali wis. Muridnya silat belajar, naik lagi ibadah, sembahyang ditambahi, riyadhah ditambahi, poso ditambahi, sampai tadi wali murid ini. Begitu muridnya ini jadi wali, dapat magom, bisa melihat orang ini masuk surga, roh neraka. Jadi murid ini ya jadi wali, bisa melihat orang ini, oh ini surga, ini neraka. Munggah pangkat murid ini jadi wali.
Ketika itu hadir pengajian ambil ustadz, ambil guru nih, didelok guru nih syahid, ahli neraka. Kaget dia loh. Dia hadir pengajian, hadir dares, ya, ngaji ambil ustadz, delok ustadz itu. Iki saya ini yang bimbing saya untuk jadi wali seperti sekarang ini, guru saya ini. Kok ada tulisannya kelihatan ini bahwasanya guru saya ini bakalnya jadi orang yang ahli neraka. Kaget murid ini, bingung deh, ya apa ya Allah, mau sore guru mlebu neraka, wong aku ae murid iku bisa jadi wali kok, masa guruku udah bingung. Sampai saking bingung gak hadir pengajian. Itu bukan karena anti, ndak, bukan karena wis ahli neraka iki gak melu aku wis, ya ndak. Saiki lak ngono pengajian wis ustaz wis ndak wis ya ahli neraka iku misalnya. Nah, ini ndak, tapi karena saking sumpeke opo ya mosok ustaz mlebu neraka rek. Wong aku iki murite iso dadi wali kok. Ndak hadir. Digoleki karo ustaz e. Endi iki? Ya, memang arek istiqomah. Endi sing besen istiqomah. Masya Allah, kok ndak tahu melu dares sih. Ustaz, ndak tahu, Ustaz, ndak hadir. Oh iya wis diparani sama ustaznya. Apa kon ndak tahu ngaji saiki? Mboten Ustaz, ndak apa-apa. Lho ndak apa-apa lho. Ndak apa-apa, saya lagi sumpek, lagi bingung. Langsung dibedek, dikasyaf sama gurunya ini. Apa kon ketok tulisan di baduk. Apa kon gak gelem ngaji apa? Kelihatan tulisan ada di dahi saya bahwasanya saya min ahli nar. Kaget murid itu. Iya Ustaz, kok tahu Ustaz? Ketahuilah wahai anakku, saya ini lihat tulisan ini sudah 30 tahun. Aku tahu kalau saya ini min ahli nar sudah 30 tahun. Terus lah kok tetap? Lah iya. Itu haknya Allah. Allah mau masukkan saya ke dalam surga, mau masukkan saya ke dalam neraka, nggak ada urusan. Pokoknya kewajiban saya di atas dunia itu adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Kewajibanmu ibadah. Di dunia ini kewajibanku itu menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah. Urusan iki masuk surga, masuk neraka, dudu urusanmu, dudu urusanku. Gak ono urusan, masih yo aku wis dicap ya, dan aku ndak berubah walaupun aku kelihatan nek ngoco aku ketok. Bahwasanya saya ini min ahlin. Lah kira-kira kula sampean ya apa wis dicap wis gak mungkin. Ujian aja wis misalnya sekolah wis ya le ya gak kira lulus misalnya beti misalnya ya gak bolosan gak tau mlebu wis kon masih ya ujian bener kabeh gak lulus no. Kira-kira teko apa ndak? Teko gaya apa? Wis percuma Ustaz. Apa ndak melu ujian wis percuma. Masih aku bener kabeh bijiku tetep aku ndak lulus. Wis percuma wis. Ndak kira ngono. Tambah dilanggar kabeh perintah sekolah emang. Lek iso dirusak diobong sekolah. Tapi ini ndak, Allah Subhanahu wa taala ketika dia melihat bahwasanya anak min ahlin nar, tetap dia ibadah. Kenapa? Wis gak urusan. Masih dilebokno neraka, kewajibanku adalah ibadah. Langsung dia istiqomah lagi. Sing santri mang para balik istiqomah. Setelah beberapa tahun dilihat tulisannya berubah. Sing asali tulisannya syaqiyun celaka jadi berubah sa'idun jadi apa? Beruntung. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala pun walaupun seperti itu ndak akan asal-asalan saenake dhewe dilebokno neraka. Ya. Tapi pelajarannya adalah kewajibannya kita ini adalah untuk ibadah. Wis ojo mikir surga, ojo mikir neraka wis. Apalagi jadi panitia surga, panitia neraka. Tambah. Iku 1 2 3 surga iki. Ya, iki 1 2 3 iki neraka iki. Dihitung, wong di masjid iki dihitung. Iki min ahli surga, min ahli neraka. Tambah. Ini diri kita sendiri aja ndak boleh kita ngatur masuk surga neraka. Sampai ada
pernah satu orang meninggal. Satu orang meninggal di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian ada lewat jenazah. Katanya sahabat biasa ono wong api ketok ya api. Langsung sahabat ngomong, Masya Allah, ahli surga wong iki, ahli surga. Ya, langsung dikatakan seperti itu, hada min ahli jannah. Bukan doa loh ya. Lek donga ndak apa-apa, iki ndak memvonis orang ini masuk surga, min ahli jannah. Ditegur sama Rasulullah, kok bisa kamu mendahului takdirnya Allah Subhanahu wa taala? Wong ketetapan surga neraka itu nanti di akhirat. Kok berani kamu menentukan hada min ahli jannah? Enggak tahu. Ya, saya Rasulullah aja enggak berani kok kamu langsung menentukan iki surga, iki neraka. Enggak oleh. Ya. Kewajiban kita cuma husnul dzan. Wa qad amara subhanahu ibadahu alladziina aamanu bil musara'a ila maghfirah wa jannatin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk bersegera meraih maghfirah, ampunan daripada Allah. Oleh karena itu, kayak jawaban ngono ya. Oleh karena itu, kalau wis seruan bahwasanya cara mendapatkan ridho Allah itu dengan berbuat taat, cara mendapatkan murkanya Allah itu dengan berbuat maksiat. Kalau tahu seperti itu, Allah sudah menyuruh kita untuk bersegera mencapai maghfirahnya Allah. Artinya dengan kata-kata musyaroah. Lah di bahasa itu bersegera, cepet-cepetan. Ya, cepet-cepetan untuk mendapat maghfirah. Begitu kita melakukan sebuah dosa, usahano kesusu, cepet-cepetan langsung minta ampun. Jangan merasa aman. Sadar kita misalnya mari maksiat, ya Allah, astagfirullah. Wis engko ae tobaté wis. Ojo engko. Ya, perintahnya Allah itu musyaroah, cepetan. Jangan perbuatan baik itu ditunda-tunda. Begitu pula kalau mau mendapatkan surga, artinya berbuat baik, jangan ditunda-tunda. Kate sedekah misalnya, kepingin sedekah. Wis engko ae ngenteni Ramadan. Ojo ngenteni Ramadan. Siapa yang jamin sampean umur sampai Ramadan? Sekarang ada kesempatan, langsung keluarkan. Nanti mau maca Quran misalnya, aku kepingin aku istiqomah maca Quran. Engko ae insyaallah Rejab insyaallah. Ya. Ngenteni Rejab kesuwen. Saiki sik Rabiul Tsani ya. Kesuwen langsung mulai meneh insyaallah. Aku kepingin istiqomah subuh jamaah, kepingin aku. Cuman kok ayo mari yoyo ditunda-tunda, jangan. Wasari bersegera. Bisa sekarang, kerjakan sekarang. Nabi itu cuma niki nabi ya, enggak jadi tiru. Niki nabi ya jadi tiru. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam pernah batal wudu. Ibaratnya omahe rumah atau tempat kamar beliau di sini jedinge nih kono. Wis kok jedinge langgar iki, jedinge langgar. Itu keluar dari kamar Nabi gak wudu, tayamum Nabi ini. Ya, Nabi padahal banyu ono di jeding ono banyu. Tapi Nabi gak wudu, tapi tayamum. Katanya Sayyidah Aisyah kaget loh. Iki Nabi ya apa? Kok ono banyu kok tayamum? Ya Rasulullah, ya, bukankah di rumah ada air ya Rasulullah? Kenapa kok sampai aku tayamum ya Rasulullah? Kata Rasulullah, wahai Aisyah, aku takut. Ya, sekarang saya lagi tidak punya wudu, batal wudu. Aku takut kalau saya tunda, saya jalan dari sini nang jeding moro mati. Aku takut aku dari tempat sini pintu kamar ini nang jeding nang jeda. Aku takut aku mati, akhirnya mati dalam keadaan tidak punya wudu. Aku takut, jadi aku tak tayamum dhisik. Sing penting aku duwe suci. Engko setelah itu wudu lagi beliau. Tapi jangan sampai saya keluar dalam keadaan tidak punya wudu atau tidak punya dalam keadaan suci. Jadi beliau betul-betul bersegera. Kalau bisa sekarang, kenapa harus besok? Nah, orang Indonesia kan enggak kan ya. Kalau bisa minggu depan, kenapa harus sekarang?
Lagi ini kan ada lah iso bulan ngarep, kalau apa saiki bulan ngarep aja wis gampang wis. Ya, tapi kalau dalam keadaan al-maghfirah ya ngurus-ngurus misalnya ya Indonesia ya, ngurus KTP, ngurus apa misalnya ya. Lah iso suwe lho apa cepet. Nah, ndak. Ya, ila maghfiratin ngurus maghfirah mendapatkan ampunan, mendapatkan surga itu wasari'u bersegera. Kemudian yang terakhir wa an yaku anfusahum wa ahlihim. Allah Subhanahu wa taala memerintah hamba-hambanya yang ketiga yaitu untuk menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak merintahkan kita tok enggak, tapi dirimu dan keluargamu. Ku anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluargamu. Karena keluarga ini penting, ya, terutama kita ini bapak-bapak ini. Ya. Tanggung jawab kepala keluarga itu bukan hanya untuk mencari nafkah, enggak. Ya, tanggung jawab kepala keluarga itu bukan hanya nyari uang, ngasih makan, ngasih minum, ngasih sekolah, enggak. Bukan hanya itu, tapi kewajiban ini adalah ku anfusakum wa ahlikum naro, gimana caranya kita menarik keluarga kita untuk keluar daripada api neraka. Berapa banyak itu diceritakan ya orang yang sudah min ahlil jannah, min ahlil khair, tapi gara-gara anaknya, gara-gara istrinya akhirnya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka. Sudah ada di pintu surga, mau masuk surga diberhentikan. Ya, diberhentikan. Ternyata yang memberhentikan adalah anaknya. Loh, bukankah kamu anaknya? Iya, saya anaknya ya Allah. Tapi ini orang-orang dolim ya. Nyebutin itu bapak mana? Bukan ibu lagi, ini orang dolim ya Allah. Tidak pernah ngajari saya sholat. Akhirnya saya tidak sholat. Saya misalnya tidak puasa, tidak pernah diingatkan ya Allah. Ini orang dolim ya Allah. Awwalu ma yata'allaqu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama yang nuntut kita nanti di hari kiamat adalah seorang apa? Awwalu ma yata'allaqu bil abdu yaumal qiyamah ahluhu wa auladuh. Pertama yang nuntut kita nanti di hari kiamat adalah keluarga kita dan anak-anak kita. Jadi pertama nuntut musuh tapi keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kamu dan keluarga kamu. Oleh karena itu ajarannya Rasulullah itu sholat misalnya, itu diajarkan untuk bersama keluarganya. Nabi SAW itu juga sholat ya, di masjid, cuman juga sering beliau sholat bersama Sayyidah Aisyah. Gimana nanti beliau ngajarkan keluarga beliau ya tentang misalnya sodakoh misalnya. Ya, ngajarkan sodakoh, nah harus hanya sholat, ngajarkan sodakoh misalnya. Itu yang paling dulu diajari sodakoh itu keluarga beliau. Ngajari sabar misalnya, ya, ngajari sabar. Ketika beliau ngajari sabar kepada umatnya, beliau terlebih dulu ngajari sabar kepada keluarganya. Nabi SAW itu ketika meninggal 3 bulan tidak pernah masak di rumahnya. 3 bulan tidak pernah masak di rumahnya. Artinya apa? Diajari sabar. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jangan kita ini kalau melihat kemungkaran di luar marah. Lek ono wong di jopo gak sembayang ngamuk. Kelihatan ono nyanyi-nyanyi misalnya ya biduan ono di orkesan ya dangdutan misalnya gak terima. Oh, kok Pasuruan kayak ini misalnya. Gak terima. Tapi di rumahnya anaknya pegang HP, ndelok TikTok misalnya ya, lihat Instagram, ada joget-joget, meneng toh wong tuane misalnya. Ya sama ya, sampai hadir ono di stadion ndelok orkes, ambek di omah nyekel HP, ndelok joget, sama, dosanya sama. Ya, itu perlu diperhatikan nih, hati-hati ya. Kalau orang dulu anaknya atau anak di omah anteng tenang ya, anakku di omah tok anteng alhamdulillah. Tapi kalau sekarang di rumah tok tambah wedi
apa cekelane iki saiki ya masih di omah cekelane iki iso delok sembarang ya, dari HP tapi bisa tahu segalanya. Naudzubillah min dzalik. Nah, makanya dikatakan orang-orang dulu itu kalau menjaga anak-anaknya nemen ya, perhatian mereka kepada anaknya itu sangat perhatian sekali, betul-betul dijaga jangan sampai anak ini terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai diceritakan Sayyidina Habib Ali Habsyi itu, Habib Ali Habsyi sing aran Maulid itu beliau dulu ikut abahnya di Mekah. Ya, ikut abahnya di Mekah itu. Urip di Mekah tahun sekitar 1800-an Masehi. Ya. Beliau meninggal kholi meniki wis khol ke 100 berapa? 110 mungkin. Ya, beliau meninggal 1333 Hijriah. Berarti khol ke 111. Ya, khol ke 111. Selawas misalnya di Mekah zaman itu. Lek Mekah saiki sampean sing tau umroh tasane mungkin wis maju ono hotel, ono iki Mekah biyen. Akeh ulama, ya, banyak orang soleh. Itu kata Habib Ali Habsyi, aku dulu itu tinggal sama abahku di Mekah. Ketika aku di Mekah, kata Habib Ali Habsyi, itu abah itu ngelarang saya untuk keluar dari rumah walaupun ke Masjidil Haram. Jadi saya itu kata Habib Ali Habsyi sama saudara-saudara saya, kalau pengen tawaf nang Ka'bah itu singit-singit, nyolong-nyolong. Saking wedine ketemu abah, dilarang sama abah. Gak oleh metu blas kecuali ambek aku. Lek kon kepingin nang Ka'bah, kepingin nang Masjidil Haram, kudu ambek aku. Gak oleh ambek wong liya. Kalau keluar dilarang keluar harus sama apa kata Habib Habsyi, lek aku pun metu teko omah, kalaupun saya keluar dari rumah itu saya tidak mau kemana-mana. Wis saya cuma kepingin ke Masjidil Haram, tawaf, kemudian pulang. Wis itu toh. Itu sama abah tidak boleh. Padahal posisinya di Mekah, dekat Masjidil Haram. Akhirnya tanya Habib Ali Habsyi, ya apa aku tidak boleh metu bah? Padahal ini di Mekah. Padahal saya ini kalau keluar itu tidak bal-balan, tidak. Lek metu aku gak nang PS-an, ndak ya. Kalaupun saya keluar bah saya ndak mabar misalnya ya, gak main ML misalnya ya. Gak nang wifi-an ndak ngopi. Cuman aku keluar ini apa? Untuk tawaf Masjidil Haram i'tikaf terus balik. Kata Habib Habsyi, kata abahnya, iya, memang betul aku roh tujuanmu wapi. Cuman yang aku takutkan wahai anakku, kamu jalan dari rumah kemudian keluar tanpa pengawasan saya. Tanpa pengawasan saya, takut di jalan ketemu orang yang merubah niat kamu. Kamu datang ke sini kan tujuannya untuk belajar, nyari ilmu. Saya takut kamu ataupun kelihatan barang, kelihatan orang pakai kendaraan bagus misalnya. Akhirnya kepingin, ya Allah, enak ya, duwe motor api ya. Coba aku nyambut gawe motor gua api. Nah aku saiki ngaji, akhirnya melarat ya. Paling-paling dari ustad dari. Ya, akhirnya niatnya berubah. Kata Habib Habsyi, aku tidak pengen. Ya apa carane anakku niatnya tetap lurus, jangan sampai berubah. Bukan hanya amalnya, sampai niatnya diatur. Ojo sampai niatnya berubah. Sampai di antara mereka itu ngatur anaknya karena salaf yuratibuna auladahum fin niyah kayuratibuna fil Fatihah. Mereka itu ngatur anaknya dalam niat seperti ngatur Fatihah. Jadi misalnya arek kate metu diajari setiap keluar pasti pakai niat. Gak tahu gak niat. Misal kate metu, tapi nanti kan nang omahe budhe, boleh misalnya. Apa niatmu nang omahe budhemu? Apa niat kamu ke rumah kamu? Boleh kamu? Kau no apa? Niat ono. Yang pertama, niat silaturahim. Yang kedua, niat cari ilmu. Barangkali nanti ketemu bude kamu atau bule kamu punya ilmu tambahan, bisa oleh faedah kon. Yang ketiga, niat di jalan ngasih salam kepada orang. Yang keempat, niat olahraga, jalan. Kasih niat begitu. Jadi keluar itu anak dididik mulai kecil sudah punya niat yang bagus.
Ini dalam rangka apa ini? Ku anfusakum wa ahlikum naro, jangan sampai keluarga kita dan diri kita terjerumus dalam api neraka. Wallahu a'lam bishawab.